Oke, mungkin kita bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya izin off-cam ya. Oke, pembahasan materi kita di webinar kali ini adalah terkait dengan tips dan trik lulus sertifikasi EJPT ya. Jadi mungkin ada teman-teman yang bertanya, eh, apa sih EJPT itu gitu? Dan apa sih pentingnya kita eh, memiliki sertifikasinya gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang baru bergabung gitu kan, yang baru mendalami bidang cyber security, eh, mungkin bertanya-tanya apa sih EJPT itu ya. Jadi EJPT itu Learn Cyber Security ya. Jadi ya standar sertifikasi yang umumnya digunakan di industri ya. Misalkan kalau kita ingin apply sebagai seorang junior pen tester gitu. Junior pen tester, saya pengen apply sebagai seorang junior web hacker gitu di suatu perusahaan ya. Ya, nah jadi kadang eh, sertifikasi ini dijadikan standar gitu. Dijadikan standar ya. Misalkan untuk berkarir sebagai seorang pentest minimal harus punya sertifikasi C gitu kan. Harus punya sertifikasi EJPT gitu. Jadi kalau kita lihat beberapa tahun terakhir ini standarnya meningkat gitu. Standarnya naik gitu. Nah, kalau dulu kalau kita pengen kerja ya yang penting bisa kerja gitu. Terus standarnya naik eh, untuk kerja minimal harus S1 gitu. Dan bisa kerja, punya skillnya gitu. Nah, naik lagi ya. Jadi semakin banyak apa? Semakin banyak persaingan maka standarnya semakin meningkat lagi gitu. Ya. Standarnya semakin naik lagi. Jadi minimal S1, terus punya skillnya, terus punya sertifikasinya gitu, yang diakui oleh industri ya. Jadi makanya kadang kita kalau apply sebagai seorang pen tester yang punya sertifikasi ini kadang diutamakan dia karena yang memiliki sertifikasi ini dianggap sebagai seorang yang qualified. Dia udah, udah ngerasain gitu terkait dengan teknik pen test gitu. Dia di hire oleh perusahaan yang di perusahaan sekarang udah tahu apa yang harus dikerjakan gitu, nggak perlu diajarin lagi, nggak perlu di training lagi gitu. Nah, sehingga inilah yang selanjutnya menjadi standar kita, itu memiliki sertifikasi dan punya skillnya itu menjadi sesuatu yang menurut saya penting banget gitu. Nah, oke, bisa eh, jadi topik kita di malam hari ini adalah terkait dengan suaranya agak putus-putus. Suaranya agak putus-putus. Iya, putus Pak. Suara Putus. putus. Coba
Mungkin gara-gara jaringan mungkin bang. Bentar, bentar. Saya coba pindah connection dulu. Oh iya ya, oke oke. Kalau sekarang udah better ya? Lumayan sih pak. Yang tadi Coba. agak putus-putus. Udah better, udah better. Udah better ya. Oke. Eh, oke, jadi saya langsung share screen saja ya untuk materi kita di malam hari ini. Eh, bentar. Oke. Oke, bisa dilihat untuk slide materinya. Masih putus-putus suaranya. Tapi Enggak, nggak, enggak. kayak putusnya agak sedikit sih daripada yang tadi bang. Agak keras. Sekarang udah pelan, tapi agak putus-putusnya dikit aja. Hmm. Artinya udah better lah dibandingkan tadi ya. Ya ya, lebih better. Oh, better. Oke. Jadi nggak apa-apa. Nanti kan ada rekaman juga nih bisa dinonton ulang kalau ini ya. Jadi oke kita lanjut ya. Di malam hari ini kita akan bahas terkait dengan tips dan trik lulus EJPT ya. Land Security Junior Penetration Tester. Jadi inisiatif saya untuk melaksanakan webinar ini eh, adalah untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya. Pak, kalau mau mulai berkarir di bidang pentester itu harus dari mana gitu. Ini pertanyaan yang menurut saya tuh nggak ada habisnya gitu. Selalu saja ada yang tanya, Pak, kita kalau mau jadi pentester, ethical hacker, itu idealnya dari mana gitu. Nah, kalau saya sendiri merekomendasikan beberapa sertifikasi ya. Jadi saya rekomendasikan teman-teman antara lain itu ada CEH ya, Certified Ethical Hacker, ya, CEH, CEH Master, kemudian selain itu EJPT juga ya, dan beberapa sertifikasi yang lain. Jadi saya cukup tertarik untuk bahas EJPT ini gitu. Kenapa? Karena menurut saya EJPT ini salah satu sertifikasi yang ujiannya itu full praktikal ya. Jadi kita diuji teknis gitu, keahlian teknis ya. Ya, jadi beda dengan beberapa sertifikasi yang lain itu kadang yang diuji itu dari sisi konsep, pemahaman, kadang soalnya multiple choice ya. Tapi beda halnya dengan Ceh Master dan EJPT ini. EJPT ini memang dia menuntut keahlian kita sebagai seorang, bagaimana dengan keahlian yang kita miliki kita coba mencari adanya celah di dalam suatu sistem, kita lakukan information gathering, pengumpulan informasi, kita lakukan scanning dan lain sebagainya sampai masuk ke dalam tahap eksploitasi. Itu semua dilakukan secara praktikal. Ini yang menurut saya eh, cukup challenge gitu. Jadi dia skenarionya itu seolah-olah kita memang betul-betul bekerja sebagai seorang pentester gitu. Memang kita ditugaskan untuk mencari celah gitu. Memang betul-betul life hacking. Ah, ya, jadi topik kita di malam hari ini adalah terkait dengan Elan Security Junior Penetration Tester, panduan lengkap untuk pemula hingga mahir. Jadi mungkin kita nggak akan banyak apa sesi praktikalnya ya. Kita lebih santai dan saya nanti akan lebih tekankan kepada tips dan triknya gitu. Bagaimana nanti Anda bisa ngerjain soalnya, terus bagaimana agar Anda lebih bisa ngerjainnya lebih cepat gitu dibandingkan waktu yang ditentukan ya, dan lain sebagainya gitu ya.
Jadi ini EJPT ya. Jadi di EJPT itu dari INII ya. Jadi ada vendor ya, vendor internasional itu yang disebut dengan INII ya. Jadi sebelumnya itu namanya Allianz Security ya, tapi setelah diakuisisi namanya sekarang berubah berubah jadi INII ya, INII Security. Jadi ini merupakan sertifikasi yang menurut saya sudah distandarisasikan gitu. Jadi ada beberapa industri yang menstandarisasikan sertifikasi ini sebagai standar untuk kita mulai berkarir sebagai seorang junior penetration tester gitu. Nah, dan format ujiannya sendiri itu nanti kita diminta untuk live hacking ya. Kita diminta live hacking, live pen test itu selama kurang lebih sekitar 2 hari ya, 48 jam. Jadi kita eh, melakukan live hacking selama 2 hari itu, 48 jam. Dan dan menurut saya selama saya mengikuti yang EJP kita bisa memanfaatkan AI gitu untuk pentest gitu. Kita mau pakai AI atau mau baca e-book. Jadi diberi kebebasan lah. Jadi seperti kita apa seperti halnya kalau kita apa melakukan pentest gitu ya. Saat kita melakukan pentest itu kan resource kita ya terserah. Anda mau pakai AI, Anda mau mungkin pakai e-book, mau manual ya silakan. Nggak ada batasan. Intinya adalah bagaimana objektifnya itu terpenuhi gitu. Jadi intinya itu bagaimana objektifnya terpenuhi. Ya, misalkan kalau ada target, bagaimana kita retas targetnya itu. Bagaimana kita bisa mengambil flag yang ada di dalam target gitu. Sehingga inilah yang menurut saya menjadi challenge gitu. Jadi kalau pentas itu kan menurut saya pentas ethical hacking itu seperti seni bela diri lah. Bela diri itu terserah Anda mau pakai jujutsu, mau pakai karate, mau pakai kempo, silat ya terserah gitu. Yang intinya ya gimana agar targetnya itu bisa Anda tumbangkan gitu. Bagaimana Anda bisa mengalahkan targetnya gitu. Terkait masalah ya teknik ya tiap orang mungkin punya 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 tekniknya masing-masing gitu. Nah, kalau di dalam EJPT ini Anda dibebasin gitu. Anda boleh pakai AI boleh, nggak pakai AI juga nggak masalah ya silakan. Tapi kalau kita lihat kondisi realnya saat ini yang besar kita itu udah berbasis pada AI gitu. Sehingga aktivitas pentas itu menjadi lebih menyenangkan gitu. Menurut saya menjadi hal yang fun gitu, bukan menjadi hal yang horor lagi gitu. Dan di EJPT itu ada kurang lebih sekitar 20 materi ya. Ada scanning, ada enumeration, ada information gathering, exploitation, post exploitation gitu. Tapi berdasarkan pengalaman saya, Anda nggak harus nguasain semua sih sebenarnya. Anda nggak harus nguasain semua, ya. Jadi yang paling penting di EJPT itu sebenarnya penguasaan dalam information gathering gitu. Jadi menurut saya hacking itu adalah kemampuan keahlian kita di dalam ngumpulin informasi. Jadi kalau fondasinya ini nggak kuat, saya bisa pastikan ke tahapan berikutnya itu dipastikan akan rapuh gitu. Karena fondasinya sendiri nggak kuat. Jadi hacking itu adalah keahlian dalam mengumpulkan informasi itu sebanyak mungkin, gitu. Dan diharapkan informasi itu jangan cuman banyak doang gitu. Tapi informasi itu memang berkualitas gitu. Informasi itu memang qualified, berkualitas yang mana informasi itu selanjutnya bisa kita gunakan untuk serangan yang selanjutnya nanti akan kita lakukan. Jadi itu adalah keahlian mengumpulkan informasi, melakukan pengintaian, melakukan pengumpulan informasi, ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini untuk petnya ya. Jadi
Ya seperti biasa kita kadang kalau mendalamin security itu kan ada dua, biasanya ada dua domain gitu. Ada domain red team dan ada domain blue team gitu. Nah, jadi misalkan kalau kita di red team ini berarti kita fokus ke sisi ofensifnya ya. Bagaimana kita melakukan attack, fokus nyerang ya. Dia baik itu physical attack pun menggunakan metode yang. Nah, jadi selain EJPT, jadi menurut saya yang paling entry point itu ada di EJPT ya. Tapi misalkan kita pengen ngambil sertifikasi yang lebih advance, intermediate, kita pengen upgrade skill, ya kita bisa ikuti pad berikutnya gitu. Nah, di situ ada ECPPT ya, Certified Professional Penetration Tester, ada EWPT, Web Application Penetration Tester, ada EMAP, Certified Mobile Application Penetration Tester, ada EWPT-X ya, Certified Web Application Penetration Tester Extreme ya. Nah, ini kalau kalau kita lihat dari sisi ratingnya. Nah, kemudian ini kalau blue teamnya ya ada Certified Device Developer ya, hunting, incident response, digital forensik, dan lain sebagainya. Ini ya eh, lebih ke sisi blue team ya. Kalau yang red teamnya itu lebih ke sisi ofensifnya, sedangkan blue team ini lebih ke sisi defensifnya gitu. Bagaimana kita melakukan mendeteksi adanya potensi serangan, bagaimana kita bisa melakukan analisis log, log audit, hardening ya, dan lain sebagainya itu ada di blue team ya. Jadi kalau red team dia fokus nyerangnya, sedangkan blue team ini nanti fokus ke sisi pertahanannya ya. Nah, jadi pembahasan kita nanti akan lebih mengkerucut ke gitu, ya. Jadi apa sih sebenarnya yang nanti kita pelajari di EJPT ya? Jadi seperti yang sering saya sampaikan bahwa yang namanya ethical hacking, pen tester atau apapun itu eh, pasti kita harus mulai dari basic komputer dulu ya. Minimal kita belajar ngulik komputer kita sendiri dulu, tahu bagaimana cara kerja dari suatu komputer. Putus-putus, putus-putus, putus-putus ya. Wait, saya coba switch ini lagi. Saya coba pindah network lagi. Sebentar. Kalau sekarang udah better ya? Halo, Sudah, udah better. Nah, aman, aman. oke. Tadi sudah sampai mana ya? Oh, sebentar saya share screen ulang dulu. Nah, jadi apa? Jadi saat kita mulai melakukan ethical hacking itu kita berangkat dari penguasaan sistem operasi lah terlebih dahulu ya. Minimal kita bisa mengoperasikan komputer, bisa nginstal, ya, bisa mengkonfigurasi, bisa melakukan troubleshooting gitu kan. Kemudian setelah kita paham terkait dengan sistem dari perangkat komputer, nah kemudian kita berangkat untuk mendalami network gitu ya. Jadi yang namanya hacking ini kan pasti kita melakukan peretasan ke dalam sistem di dalam jaringan gitu. Ya. Jadi penguasaan terkait jaringan ini menurut saya menjadi hal yang penting gitu untuk paham jaringan komputer ini. Ya, karena hampir sebagian besar perangkat itu kan terhubung di jaringan gitu ya. Jadi bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap perangkat-perangkat yang terhubung dalam jaringan ini, kita pastikan perangkat-perangkat yang terhubung di dalam jaringan tersebut itu aman, ya, secure, ya, terkonfigurasi dengan baik, ya.
dan lain sebagainya gitu ya. Ya. Setelah itu, setelah kita paham sistem operasi, paham jaringan, nah disinilah baru kita mulai masuk untuk mendalami bidang yang kita sebut tadi sebagai penetration testing. Lah, disinilah kita belajar hacking gitu. Kita jadi jangan langsung lompat belajar hacking gitu, ya seperti yang ada di meme itu. Ya, jadi kita langsung lompat ke anak tangga yang paling atas gitu ya. Saya bisa pastikan itu akan jatuh gitu. Kenapa? Karena fondasinya kita nggak kuat gitu. Jadi usahakan kita selalu berangkat dari pondasi yang kuat dulu ya. Jadi kalau pondasi kuat, apapun bidang ilmu itu yang ingin kita dalamin, saya yakin itu tidak akan sulit gitu. Jadi belajarlah seperti selayaknya kita menaiki anak tangga gitu. Jadi kita mulai berangkat dari anak tangga yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, tapi banyak yang terjadi nih kita langsung lompat di anak tangga yang kelima, keenam ya bisa dipastikan jatuh itu karena fondasinya dilewatin gitu. Nah, Putus. masih putus-putus. Aduh, wait, saya pindah keluar loh, tar. Jaringan saya kurang bagus ya. Wait. Wait. Ah, halo, sekarang udah better. Halo, sekarang udah better. Halo, Better, better. Udah aman. udah aman. Kok tumben jaringan hari ini? Tadi sempat hilang soalnya. Iya, tumben hari ini jaringan kurang bagus ya. Biasa normal. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah sampai di ini. Ah, Sebentar ini semacam ada garis yang ya disable annotation. Oke. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi idealnya kita belajar itu seperti sedang menaiki anak tangga lah ya. Jadi kita pelajari dulu dari basic operating system. Jadi sistem operasi itu kita cobain semua lah. Kita cicipin semua. Linux, Unix, ya. Kemudian FreeBSD, Windows, ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi semakin banyak kita mencoba sistem operasi, artinya semakin luas juga wawasan kita tentang sistem operasi tersebut gitu. Artinya gimana kita bisa melakukan hacking terhadap suatu sistem gitu. Kalau kita sendiri itu enggak. Suaranya hilang lagi, Bang. Halo, sekarang udah better kah? Saya udah pindah provider nih. Udah aman sekarang, Bang. Eh, Aman, se- aman. udah pindah provider ini saya. Pantesan. Iya, kayaknya apa jaringan di tempat saya ini lagi gangguan kayak. Saya Hmm. lanjutin ya. Oh iya, lanjut aja, Bang. Oke, saya lanjutin. Oke. eh saya lanjutkan. Oke. Ini tadi ya terkait dengan network ya. Sampai di sini ya tadi ya. Iya, sampai di situ. Oke. Jadi yang namanya hacking itu pasti kita berangkat dari yang namanya information gathering dulu gitu. Nah, jadi information gathering itu artinya kita mengumpulkan informasi ya. Nah, jadi mengumpulkan informasi itu kita bisa dengan dua cara. Jadi yang pertama itu kita bisa dengan melakukan direct information gathering dan non direct information gathering. Nah, jadi mudahnya gini. Nah, saya sambil oret-oret di notepad lah. Saya sambil oret-oret. Nah, jadi kalau saya buka notepad, jadi di dalam EJPT itu nanti Anda diuji
terkait dengan bagaimana Anda melakukan pengumpulan informasi gitu. Ya. Nah, jadi ada yang kita sebut dengan direct information gathering dan ada non direct information gathering. Jadi mudahnya kalau yang non direct information gathering ya mudahnya seperti kita melakukan scanning ya. Ya. Nah, jadi kita lakukan scanning ke dalam network gitu, ke dalam jaringan untuk mengetahui ada host apa saja sih yang ada di sana gitu. Eh, ada perangkat apa saja yang terhubung di dalam jaringan gitu. Mungkin ada server yang terhubung di sana, mungkin ada perangkat-perangkat IoT, mungkin ada perangkat-perangkat mobile devices ya dan lain sebagainya gitu. Nah, itu scanning gitu. Nah, bedanya kalau yang non direct information gathering ini itu kita lakukan secara tidak langsung. Kalau yang scanning ini kan langsung dia ya, ada engagement gitu. Misalkan Anda terhubung dalam satu jaringan, terus Anda scanning di dalam satu jaringan itu. Nah, itu kan sebenarnya kalau kita scanning, itu kita mengenerate paket dengan jumlah yang banyak. Ya. Jadi misalkan kalau di dalam jaringan itu dia punya perangkat semacam firewall atau IDS, ya perangkat security lah ya, itu pasti nanti akan mengenerate alert. Dia akan men-trigger alert bahwa ada percobaan scanning nih di dalam jaringan ini. Nah, gitu. Makanya scanning ini kadang disebut dia sebagai apa noise gitu. Jadi dia mengenerate noise gitu. Hasilnya akurat gitu. Hasil dari proses scanning ini akurat. Cuman potensi terdeteksinya tinggi gitu. Karena proses pengumpulan informasi itu terjadi secara langsung antara si hacker dengan target. Nah, kalau kita scanning itu kita ngumpulin informasi di dalam jaringan, jadi kita membroadcast paket gitu, membroadcast paket ke seluruh perangkat-perangkat yang terhubung di jaringan. Terus kemudian dari situ balasannya nanti akan berupa informasi dari host-host tersebut gitu. Nah ini akurat, akurat hasilnya itu eksak gitu. Hasilnya akurat eksak. Cuman potensi terdeteksinya tinggi gitu, ya. Karena prosesnya yang dilakukan secara langsung. Nah, beda halnya kalau kita bermain di non direct information gathering. Nah, kalau pakai non direct information gathering ini, proses interaksi terjadi secara tidak langsung gitu. Kalau di direct information gathering ini, proses interaksi terjadi secara langsung. Misalkan dalam hal ini kita melakukan scanning gitu kan. Scanning itu interaksi langsung itu antara si hacker dengan targetnya. Nah, kalau yang non information gathering, non direct information gathering ini, jadi kita ngumpulin informasi tanpa berinteraksi langsung dengan target. Nah, itu. Proses interaksi jadi secara tidak langsung. Misalkan contohnya di sini kita melakukan OSINT. Ya. Apa itu OSINT? OSINT itu open source intelligence gitu. Artinya kita mengumpulkan resource gitu. Kita menggunakan sumber daya yang ada di internet untuk ngumpulin informasi gitu. Kan informasi menggunakan sumber daya Google, bantuan total. Kita nggak tahu itu kalau kredensial mereka bocor gitu. Kita nggak tahu kalau ada informasi sensitif yang terekspos di luar sana. Yang selanjutnya informasi itu dipakai sama hacker untuk masuk ke sistem gitu.
Itu yang disebut dengan information gathering. Lebih spesifik, OSIN sebenarnya di EJPT itu tekankan dua hal ini. Masalah keahlian eksploitasi itu bisa di belakang itu. Eksploitasi ini kan saya sering lihat ini kalau apa demo-demo webinar, demo-demo sharing session itu lebih pentingnya gitu. Eksploitasi pakai Metasploit, lebih menekankan ke sisi post exploitationnya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ini bisa kita simpan di belakang. Tapi yang paling itu sebenarnya ngumpul informasi gitu. Nah, itu sangat bergantung dari kemampuan informasi tentang apa yang mau dipentes gitu, apa yang mau diuji, apa yang mau diretas gitu. Kalau informasi service apa yang running, ya, versi aplikasi apa yang berjalan di target, kemudian apakah ada vulnerability-nya, apakah ada kerentanannya. Jadi kita apa cenderung tergesa-gesa gitu untuk langsung mau melakukan peretasan ke dalam target. Jadi di dalam EJPT yang diuji itu adalah kemampuan kita dalam melakukan eksploitasi. Jadi berdasarkan pengalaman saya saat jadi EJPT ini, melakukan set request forgery, vulnerability, binary exploit, banget kan hampir Putus-putus lagi suaranya, Bang. Putus-putus lagi. sekarang udah Sekarang suaranya malah hilang. sekarang suaranya malah hilang. Oke. Kalau sekarang udah better. Oh, Better, Bang. yes. Ntar saya pindah ke ini, pindah provider lagi sebentar. Saya pindah ke Telkomsel ini. Ah, kalau sekarang udah better kah? Saya udah pindah ke Telkomsel ini. Halo, halo, halo. Loh, Ya, tes, tes. Halo? Ya, tes, tes, Masuk, tes. masuk, masuk. Masuk, masuk. Oke, saya udah pindah ke Telkomsel ini, ke provider baru. Udah Nah, 3 kali switch aman, ini. aman. Aman ya kalau ini ya? Ya, Aman, aman. Oke, oke. Oke, saya lanjutin lagi tadi. Jadi di EJPT menurut saya itu yang diuji itu pemahaman ini. Jadi masalah kemampuan eksploitasi itu bisa kita kesampingkan lah, tapi kita tidak sepelekan gitu. Kita bisa kesampingkan, tapi kita tidak sepelekan. Tapi yang paling utama itu adalah ini, kemampuan dalam kita melakukan information gathering. Ya, jadi
skill kita terkait dengan bagaimana melakukan pengintaian itu yang perlu kita upgrade, ya. Bagaimana caranya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di internet, saya bisa cari tahu kalau misalkan ada informasi-informasi yang berharga di luar sana yang bisa saya pakai untuk misalkan masuk ke dalam server target, atau saya bisa dapat initial access lah. Kita bisa sebut sebagai initial access, gitu. Nah, jadi initial access ini adalah akses awal kita masuk ke dalam suatu aplikasi. Nah, bisa berupa aplikasi, bisa berupa network, dan lain-lain gitu. Dan etc ya, dan lain-lain. Nah, jadi kita melakukan error information gathering dan scanning dan OSIN dan lain sebagainya, itu tujuannya adalah untuk dapat initial access. Jadi initial access ini adalah akses awal kita masuk ke dalam target. Nah, dari situ setelah kita dapat initial access, nah barulah selanjutnya kita cari kerentanan yang bisa kita eksploitasi agar kita bisa dapatkan hak akses yang lebih tinggi. Nah, seperti itu. Jadi misalkan saya udah ada targetnya di sini ya. Saya udah ada target, saya pakai Kali Linux lah. Jadi sebenarnya di dalam EJPT itu kita banyak-banyakin ngumpulin informasi aja gitu. Nanti dari situ ada yang menjadi petunjuk untuk kita bisa melakukan attack ke tahapan berikutnya. Jadi misalkan di sini saya lakukan scanning ya. Jadi perintah-perintah scanning itu apa? Ada apa? Ada net discover ya. Misalkan saya if config dulu nih. Oh, alamat IP saya 0126 gitu. Netmasknya 2550. Nah, kalau saya mau scanning berarti saya ambil dari rentang IP 0 sampai 255 ya, dari target ya. Berarti kalau kalau seperti ini modelnya berarti ini IP kelas C ini. /24 ini ya. Ini /24 atau ya itu /24. Jadi kita bisa seperti ini. Atau mudahnya gini, saya sudo scanning, sudo nmap, ah, sudo nmap, misalkan saya mau scanning dari mana? Saya mau scanning dari IP saya kan 0126 ya. Berarti dari 0.0/24 gitu. Berarti semua semua rentang IP ya, range IP dari 0 sampai 256. Saya langsung aja 00/24 gitu lah. Jadi mudahnya di dalam EJPT itu perintah-perintah information gathering gitu yang perlu kita dalamin gitu. Scanning, terus ada lagi selain itu kita bisa pakai perintah namanya net discover ya. Sudo net discover. Jadi kadang ada kondisi perintah nmap ini nggak bisa jalan di target gitu. Misalkan mereka udah hardening nih. Mereka udah hardening barang ini. Oh, kita nggak bisa pakai nmap misalkan untuk melakukan scanning. Nah, Anda harus punya alternatif tools yang lain gitu. Anda harus punya alternatif tools. Jadi Anda jangan hanya menggantungkan proses scanning dengan menggunakan nmap. Anda harus punya alternatif. Oh, misalkan, oh saya bisa dengan menggunakan net discover gitu. WinR. Interface-nya apa? Oh, interface yang saya pakai di sini tuh ETH0. Nah, saya coba clear, saya sudo net discover, range, interface-nya di ETH0. Nah, nah,
Ini kan ini kan sama-sama scanning sebenarnya. Ini kan sama-sama scanning. Bedanya paket yang di-generate berbeda. Satu pakai ICMP scanning, TCP scanning, sedangkan yang satu pakai ARP scanning ya itu. Jadi pemahaman terkait fundamental network itu penting banget gitu. Kenapa saya katakan fundamental network ini penting banget? Karena itu korelasinya dengan tools yang kita pakai gitu. Hmm. Karena korelasinya itu dengan penggunaan tools ya. Misalkan Anda mau pakai Nmap, mau pakai NetDiscover, atau bahkan Anda bisa custom sendiri gitu. Kalau misalkan nguasain network ya, Anda nguasain apa sistem, Anda bisa bikin sendiri. Misalkan pakai Python misalkan. Nah, misalkan kita minta pakai Python ya. Nah, saya pakai ChatGPT misalkan atau DeepSeek ya. Nah, misalkan saya pakai DeepSeek. Halo, ini masih bisa diikuti kan? Jaringan masih aman. Halo. Aman, aman. Oke. Nah, kita pakai DeepSeek misalkan. Jadi kita bisa minta DeepSeek untuk buatkan saya script untuk melakukan ping gitu, untuk melakukan scanning. Ya, jadi bahkan bahkan tanpa menggunakan tool semacam Nmap atau NetDiscover pun kita masih bisa melakukan scanning gitu untuk mencari tahu apa sih targetnya kita gitu. Ya, jadi eh, selain kita menggunakan Nmap, NetDiscover, nah kita bisa pakai script gitu, bisa pakai ping. Ya, pakai ping itu kan kita udah bisa ngedetect ada perangkat yang aktif atau enggak misalnya. Nah, ping ini itu kita bisa kembangin dia jadi scanning ya. Makanya ada yang disebut namanya ping sweep gitu kan. Ping sweep. Nah, jadi ping sweep itu artinya kita melakukan ping dari IP 0 ya, 1 ya 1 sampai dengan 254. Nah, kita lihat mana yang reply. Kalau ada yang berarti menandakan bahwa alamat IP itu aktif. Nah, terus kita bisa identifikasi dari TTL-nya, time to live-nya. Nah, dari time to live-nya itu kita bisa tahu apakah dia menggunakan sistem operasi Windows atau mungkin dia pakai Linux gitu. Ya, nah, kita bisa identifikasi dari sana. Ya, nah ini. Makanya kadang pada saat teman-teman pentest, jadi ndak apa, ndak semudah kita training lah. Kadang kondisi realnya itu betul-betul menyulitkan gitu. Kadang kondisi realnya memang dia udah di hardening sehingga aktivitas seperti ini tuh nggak berjalan sesuai dengan ekspektasi Anda gitu. Ternyata wah Nmap nggak work gitu, NetDiscover nggak work ya. Jadi mau nggak mau Anda harus pakai cara manual. Anda harus putar otak gitu. Anda harus putar otak gimana caranya saya bisa melakukan scanning tapi tanpa menggunakan bantuan tools-tools yang ada gitu. Nah, disinilah di, dibutuhkan kemampuan logika gitu, kemampuan penalaran gitu. Bagaimana Anda menalar, melogika dengan menggunakan tools yang ada, bagaimana saya tetap bisa melakukan pentest gitu. Jadi sama halnya misalkan kalau Anda dilempar di tengah hutan gitu, cuman modal pisau gitu. Bagaimana Anda bisa bertahan hidup, bagaimana Anda bisa makan dan minum hanya dengan menggunakan pisau yang Anda miliki gitu. Anda nggak bisa pakai tools yang lain gitu. Pakai Nmap nggak bisa, NetDiscover nggak bisa. Nah ini gimana caranya ini? Gimana? Ah itu berarti mau nggak mau Anda harus paham fundamentalnya.
Disinilah pentingnya kita nguasain yang namanya fundamental knowledge, gitu. Fundamental. Mana cara KPI, sistem pasir, bagaimana kerja dari paket UDP, ICMP, TCP, dan lain sebagainya itu penting banget itu. Karena itu sangat kepake saat kita mencoba untuk melakukan vulnerability assessment. Saya bisa minta bantuan AI di sini. Setelah perintah misalnya, untuk melakukan scanning dengan perintah ping. Kan kondisinya Nmap nggak bisa gitu. Net Discover nggak bisa. Ya mana mau, berarti Anda harus pakai ping. Buatlah skripnya dengan menggunakan bahasa Python. Jadi bikin ping sweep namanya. Memang kadang ada kondisi kita dituntut untuk bikin punya kita sendiri gitu. Nah, bikin tools kita sendiri. Kenapa? Karena tools yang ada untuk kebutuhan pentas itu udah mainstream begitu. Itu udah dipelajari sama mereka. Tahu itu gimana udah tahu. Ya, Anda sudah nggak bisa pakai cara-cara yang legacy gitu, nggak bisa pakai cara-cara yang mainstream. Pak, bagaimana kalau misalkan kita tuning parameternya gitu? Nmap itu kan bisa ditambah parameter SS, SV, script engine dan lain sebagainya. Tetap nggak work, tetap nggak work. Nah, jadi inilah bedanya kalau kita melakukan hacking, mindsetnya kita itu mindset tools dan mindsetnya kita satunya lagi mindset fundamental. Jadi kalau kita paham fundamentalnya, kan nggak akan dibahas. Oh, nah, kata kita sesuatu terus itu bahkan bahkan kita TPIP dan kita bisa itu misalnya boleh untuk misalkan nanti sama lain. Spesial memang dibuat pakai base pakai ini memang dibuatkan pakai R3 ya IP ya yang memanfaatkan library di dalam sistem operasi untuk proses scanning ya. Kadang ada kondisi ya kita jangan hanya tahu pakai alat yang ada gitu, jangan hanya tahu pakai tools yang ada, tapi bagaimana agar mindset kita itu kita bisa bikin gitu, kita bisa bikin tools kita sendiri gitu dengan paham cara kerja dari suatu OC layer. Gitu.
Misalkan di sini kita bikin touch scan gitu kan. Py, gitu ya. Terus kita ping scan.py, baru kita pasti mengetik terus kita terus untuk kita belum mendefinisikan ya, belum mendefinisikan, uh, genome sequential. Ping belum masih aman ya. Baik. Scan. Sudah. Hmm. Leh. Ya, halo. Iya, agak putus-putus lagi tuh, Bang. Lagi. Wah, mana jaringan ini? Betul. Udah putus kan? Lagi putus-putus, Bang. Terus, waduh, bang jaringan bentar. Bentar, saya coba pindah. Sekarang udah better belum? Ya, udah agak better. Nah, di tempat saya yang begini apa gimana ya? Eh, udah ini ya, patah-patah. Iya, jitternya naik itu. Jitternya agak naik. Ya, memang. Betul ya. Nah, ini ada contoh sedikit lagi. Coba lihat di sini. Jadi kalau realnya itu apa? Kita bebas gitu. Pas apa? Kita ekspor gitu. Misalkan kita mau buat toolsnya kita sendiri, itu boleh, boleh. Jadi dan saya sarankan kita harus belajar bikin tools gitu. Apalagi sekarang kan udah udah banyak tuh eh, bahasa-bahasa programan yang mendukung sampai kita bisa ngakses ke dalam sistem gitu.
Misalkan contohnya ini pakai Python ya. Kita bisa dengan menggunakan Golang atau Ruby ya. Karena ada kondisi ya tadi pakai Nmap nggak bisa, pakai NetDiscover nggak bisa karena apa serial di lapangan itu nggak seperti itu. Gitu. Nggak akan nggak akan seideal itu gitu. Nggak semudah apa yang kita kuliahkan, yang kita realnya itu ya mereka udah hardening gitu. Apalagi kalau suatu orang blue team, mereka mensimulasikan serangan dan pertahanan gitu. Sejak oh saya asumsi saya udah berhasil masuk di network nih, saya scanning. Saya tampilkan yang ada di dalam jaringan itu. Oh bisa gitu. Mereka pasti mikir gitu. Mereka pasti akan berpikir, nah gimana cara kita ngebloknya nih? Gimana caranya kita ngeblok semacam map, semacam sehingga kadang kondisinya memang betul sulit gitu. Kita udah betul-betul melakukan hal ini sebaiknya pertahanan gitu. Nah, jadi misalkan kalau kita hanya nguasain secara tools, kita paham pentest hanya dari kacamata menggunakan tools, ya, atau biasa orang bilang itu script kiddies gitu. Ya udah game over kita, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi tuh mentok itu. Mau dieksplor gimana? Ya, ya senjata kita udah nggak bisa dipakai lagi gitu loh. Senjata kita nggak bisa dipakai lagi gitu. Caranya gimana ya? Anda harus putar otak gitu. Anda bikin binary sendiri atau Anda bikin scripting sendiri. Nah, disitulah challenge-nya gitu. Disitulah challenge-nya. Jadi kalau dari kacamata hacker kan kita berusaha ngumpulin informasi sebanyak mungkin gitu kan. Sedangkan dari kacamata orang security, ya orang blue team, mereka berusaha menyembunyikan informasi itu sebisa mungkin gitu. Jadi beda mindsetnya. Yang satu mau cari informasinya, yang satu mau menyembunyikan informasi itu. Gitu. Ya, sehingga disinilah kita dilatih gitu. Terkait bagaimana kemampuan kita di dalam apa mencari celah gitu. Ya, jadi anggaplah kita udah kayak mencari jarum di tumpukan jerami gitu. Semuanya udah di hardening, ini celah ini ditutup, celah itu ditutup. Nah, tapi nah banyak pentester itu yang langsung memvonis, ah ini aman, ini secure gitu. Ya padahal sebenarnya effortnya kita aja yang kurang gitu. Kita kurang effort gitu. Effortnya kita aja yang kurang. Kita masih belum betul-betul memaksimalkan kapabilitas yang ada di dalam diri gitu. Nah, misalkan ya saya lanjut lagi ya. Eh, saya bikin scamping. Nah, jadi kita bisa dengan membuat sendiri gitu. Membuat sendiri. Tapi yang penting kita jangan jadi script kiddies gitu ya. Kita paham, oh flow-nya seperti ini, alurnya seperti ini. Dia menggunakan library ini gitu kan. Itu. Ah, kemudian kita coba Python. Saya coba jalankan Python, scamping. Pilih scan network gitu kan. Saya mau yang pakai cara cepatnya gitu. Satu. Ah, ini scanning dengan menggunakan ping gitu. Ini scanning pakai ping. Kalau kalau kita pakai Nmap ini kan pakai TCP ya biasanya. Dia paketnya pakai paket TCP. Kalau NetDiscover kita biasa pakai RFP. Nah, coba lihat. Nah, nah ini kita pakai ping. Saya bisa tahu ada sekitar 5 host yang aktif di dalam jaringan.
Jadi anggaplah dari 254 IP, ya rentang IP itu kan dari 1 sampai 254 ya. 0 sama 255 itu kita nggak anggap itu. Kenapa? Karena itu dipakai untuk alamat IP network dan alamat IP broadcast. Jadi kita scanningnya itu dari rentang 254 ya. Jadi total ketika kita menggunakan scanning dengan menggunakan ping, oh saya bisa dapat ada kurang lebih sekitar 5 host yang aktif gitu. Ah, ah. Kalau mau lagi scanning untuk detailnya kita pakai dua. Ah, ah, ya. Ah, keluar 8 itu. Jadi menurut saya kita tetap harus menguasain fundamental gitu. Jadi kadang kita kalau di EJPT itu kan dikasih environment gitu ya. Kita dikasih environment kurang lebih ada 5 server lah ya. Ada 5 server gitu. Jadi kita diminta untuk meretas 5 server itu. Tapi tingkat kesulitannya menurut saya masih mudah gitu. Karena EJPT itu kan junior penetration testing ya. Dan kita kadang apa? Saya justru malah jarang mendapatkan celah untuk melakukan eksploitasi dengan apa SQL injection gitu. Ya, justru malah lebih banyak pengetahuan tentang bagaimana kita melakukan information gathering ini gitu loh. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi ya. Nah, jadi setelah kita menemukan adanya celah, nah kita bisa eksploitasi celah itu. Ya, tapi karena Anda di sini posisinya adalah fundamental, Anda ndak harus bisa bikin exploit. Ya, jadi kalau saya kita belajar menggunakan exploit yang ada dulu gitu. Ya. Penting kita tahu oh ini ada celah gitu. Oh ini ada celah. Ya, terkait masalah cara eksploitasinya, nah kita bisa dengan menggunakan tools yang ada dulu. Ya, misalkan kita bisa menggunakan Metasploit. Nah kadang kalau kita ingin melakukan eksploitasi manual itu kan butuh waktu yang lama gitu. Itu butuh waktu yang lama untuk eh, bisa membuat exploit. Kita melakukan dulu binary exploitation dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau di dalam EJPT itu ya kita bisa berangkat dari menggunakan exploit yang ada gitu. Jadi kita bisa menggunakan subsploit ya, exploit. Nah, misalkan saya eksploitasi itu celahnya apa ya? Jadi di Kali Linux itu ada database exploit gitu, database exploit. Bahkan FTPD 234 itu ada, itu ada yang bisa kita pakai. Jadi kalau saya kita belajar pakai exploit yang ada dulu. Sambil pelan-pelan kita coba pelajari. Siapa sih caranya bikin exploit gitu. Misalkan kita gimana cara bikin exploitnya. Jadi jangan langsung memaksakan diri untuk langsung bisa reverse engineering, langsung bisa kita belajar dari cara menggunakan seperti loh strukturnya. Nah, bikin scriptnya itu ini gitu. Misalkan contohnya di sini ada celah, misalkan proses scanning di sini ada celah. Nah, misalkan
Sebentar. Nah, saya bisa lihat dulu alamat IP apa saja. Saya bisa scanning ke alamat-alamat IP ini gitu. Bisa scanning ke alamat-alamat IP. Saya scanning. Nah, setelah saya dapat alamat IP-nya, saya mulai scanning ini satu-satu ke sini. 101 ke 105, 112, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini 101, saya coba scanning. Saya mau cari tahu versinya gitu. Versioning scanning ya. Scanning, kita paste di sini, enter kali. Nah, suara saya masih aman ya? Halo, Masih aman. Aman, 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 aman. aman. Lanjutkan ya, lanjutkan. Nah, sebenarnya masih ada teknik lagi nih. Ini kan kita masih pakai Nmap ya, untuk cari versi dari suatu target. Nah, kita bisa bikin script lagi tuh. Kita bisa bikin script lagi. Nah, kita bisa bikin script lagi untuk mencari tahu itu. Nah, jadi kita biasakan lah. Artinya, jadi di dalam EJPT itu saya lihat kita dipaksa untuk tidak terbiasa gitu. Kita dipaksa untuk tidak terbiasa menggunakan tools-tools yang ada gitu. Anggaplah Anda apa dengan kondisi tadi itu, dengan kondisi yang saya jelaskan tadi, Anda wah segala sesuatunya nggak bisa ini. Net Discover nggak bisa, Nmap nggak bisa. Anda putar otak gimana ya? Terserah Anda putar otaknya gimana. Yang jelas gimana caranya Anda bisa tahu itu. Nah, gitu. Nah, 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 kita ini lanjut lagi. 101 ya. Kemudian di situ ada 102, ada 10, nah, gitu ya. Ah, saya scanning lagi 102. Nah, sebentar. Tadi eh, ada error tadi. Saya coba restart dulu. Ada error. Eh, saya reboot dulu. Ntar. Nah, saya sambil sambil reboot saya lanjutin materi dulu ya. Saya lanjutin materi dulu. Nah, ini. Tadi ini EJPT. Sebentar. Ini ah ini terkait dengan konsep dasar udah saya sebutkan tadi. Ya kalau bisa ya kita familiar dengan environment lah ya. Kita sering-sering latihan di platform gitu. Dan kita bikin lab sendiri ya. Kita bisa pakai platform-platform seperti misalkan Hack the Box ini ya. Nah, menurut saya ini cukup bagus ini si Hack the Box sama Try Hack Me ini. Nah, jadi tapi kalau mau yang simulasi realnya, Anda bisa pakai yang Hack the Box lah. Ya, jadi kalau Try Hack Me itu entry pointnya, terus misalkan Anda pengen simulasi sebelum masuk ke simulasi realnya, Anda belajar Hack the Box lah. Itu menurut saya cukup realistis nih, agak cukup realistis, cukup mendekati real gitu. Ya. Nah kemudian, nah ini ya kuasai tools gitu. Tapi ya sebagai seorang pentester Anda jangan bergantung dengan tools gitu. Ya. Jadi beda antara Anda sebagai seorang pentester dan seorang script kiddis gitu. Ya. Jadi kalau script kiddis itu ya dia hanya bergantung pada tools gitu. Kalau misalkan toolsnya nggak bisa digunakan ya selesai dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah inilah bedanya antara pentester dengan script kiddis gitu. Jadi kalau script kiddis dia otaknya jalan gitu. Jadi kalau dia nggak punya tools ya dia bikin sendiri gitu dengan menggunakan sumber daya yang ada.
Selama saya bisa akses modul-modul yang ada di sistem Linux, ya saya bisa buat toolsnya sendiri gitu. Ya, misalkan saya dengan memanfaatkan library-library yang ada pada suatu bahasa programan, misalkan tadi ya kita pakai library network, pakai library proses yang ada di Python untuk kita buat tools sendiri gitu, memanfaatkan modul-modul yang ada di dalam sistem Linux gitu. Nah, jadi karena EJPT ini itu live live hacking, live pentest itu dilakukan selama 2 hari full ya, 48 jam. Jadi menurut saya itu waktunya masih lebih panjang lah. Ya. Saya itu waktunya masih eh, istilahnya cukup lah untuk seorang yang memulai belajar pentest 2 hari itu menurut saya cukup lah. Ya betul, Python lah. Ya. Coba belajar Python sama OS lah, belajar OS Python gitu, sama network gitu. Jadi kalau apa? Karena kalau di pentest itu kan kadang apa namanya eh kita di ya betul bahas Python gitu. Jadi manajemen waktu itu penting banget gitu. Jadi misalkan dari 45 flag ya. Jadi pengalaman saya itu ada 45 flag. Untuk mendapatkan flag itu masing-masing soalnya beda-beda. Jadi uh, kita mulai identifikasi yang menurut kita paling mudah dikerjakan dulu. Jangan sequence gitu. 1, 2, 3. Di EJPT Anda tidak dituntut seperti itu. PT itu tidak seperti itu. Di EJPT itu Anda ngerjainnya tidak harus linear gitu dari oh, gitu. Oh, saya mau identifikasi dari soal yang menurut paling mudah. Yang ada di soal itu kita butuh waktu 2 jam sampai 3 jam buat ngerjainnya gitu. Itu waktu kita habis di sana. Kita bisa selesaikan dulu. Yang minor-minor ini kita beresin dulu gitu. Nah, pada saat masuk yang mayor, nah kita all in ke sana gitu. Baru kita push yang itu paling sulit. Kita beresin dulu itu. Nah, sama enaknya EJPT ini kita ndak dituntut apa bikin report gitu. Jadi beda kayak OSCP gitu kan, kayak Cipen beda. Di EJPT ini kita cuma dituntut kemampuan hacking, kemampuan pentest gitu. Kita nggak dituntut code dan lain sebagainya. Kita nggak dituntut sampai ke sana. Jadi kita bisa lebih santai lah karena kita kejar deadline gitu. Jadi pokoknya di EJPT ini Anda fokus ngumpulin informasi aja. Anda belajar itu. Anda belajar ngumpulin informasi, cari tahu kerentanan, mengidentifikasi service, port dan lain sebagainya. Jadi ini teknisnya ya sama ya tadi karena karena di EJPT ini junior, jadi untuk tahapan eksploitasi Anda ditekankan untuk penggunaan Metasploit. Jadi Metasploit itu penting banget. Metasploit, Nmap itu penting banget. Kenapa? Karena soal-soal yang sulit itu hanya ada di bagian-bagian tertentu. Kita bisa, Nmap bisa, Metasploit. Mungkin pada case-case tertentu saja yang memang sulit, memang ada server yang sulit ya. Ada taruh misalkan kalau saya tanpa menggunakan tool seperti Nmap, Metasploit itu gimana gitu. Cara saya scanningnya gimana, cara saya exploit. Kalau misalkan soal-soal yang lain saya masih bisa itu. Di sini Anda nggak ditekankan jago apa eksploitasi, post eksploitasi, enggak. Itu Anda nggak ditekankan. Kita ditekankan untuk kemampuan bagaimana melakukan gitu.
Nah ini untuk telepon belajar pakai, dalam Nmap yang bisa kita gunakan. Misalnya kita menggunakan positioning scanning, scanning, TCP scanning, ya itu kita maksimalkan itu. Nmap gitu. Karena kadang kondisi realnya itu saat kita melakukan tes, target udah di hardening gitu. Tapi kita masih bisa pakai Nmap. Nah, kita tuning parameternya, kita maksimalkan itu parameter yang ada di Nmap. Jadi realnya itu kadang kalau kita tes itu parameternya bisa banyak gitu. Map min SS, min SP, min P, min Q, bisa banyak itu. Bisa banyak. Kenapa? Karena tujuan kita mentuning parameter Nmap itu supaya proses scanning kita ini jangan sampai bisa terdeteksi gitu. Nah, scanning tapi ngakalin gitu loh. Scanning tapi ngakalin. Gimana cara saya scanning? Apa saya terdeteksi oleh perangkat-perangkat security seperti firewall, IDS gitu. Karena kalau Anda scanningnya pakai apa parameter yang standar, nah mereka udah nguasain itu. Mereka udah nguasain, pasti Anda langsung ke detect nih, oh ada percobaan scanning nih, sumbernya dari IP sekian gitu. Nah, makanya kadang Anda dituntut dan realnya itu ya Anda jangan harus sering-sering scanning, nggak boleh. Jangan sering-sering scanning ya. Kalau bisa scanningnya cuma 1-2 kali. Terus outputnya itu langsung ditulis ke dalam file notepad ya, atau langsung ditulis ke dalam file XML misalkan. Kenapa? Karena yang namanya scanning ini kan ribut dia ya. Seperti yang saya sampaikan di awal, dia berisik, dia ribut, dia mengenerate paket dengan jumlah yang banyak. Makanya kadang kita boleh menggunakannya, tapi jangan sering-sering gitu. Nah, takutnya kedetek loh, kok ini jaringan berat gitu, kok ini ada apa paket dengan request yang tinggi, ada apa gitu lah. Biasa kalau mereka pakai IDS itu ada benjolan, itu ada benjolan muncul, oh ini ada benjolan ini. Trafficnya kok ada benjolan, ada apa? Ini mereka curiga gitu. Nah, kemudian ini tadi Metasploit, penggunaan Burpsuite, Netcat, Hydra, GoBuster ya. Jadi penggunaan tools itu penting, tapi jangan bergantung pada tools gitu loh. Ya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kadang ada kondisi karena kita udah ketergantungan banget nih sama tools. Sementara toolsnya nggak bisa dipakai gitu. Gimana? Ya mau nggak mau Anda bikin gitu. Mau nggak mau Anda bikin dengan pengetahuan sistem operasi, pengetahuan bahasa pengalaman. Anda bikin sendiri dah. Dan disitulah challenge-nya gitu. Tapi ya Anda nggak akan dibatasi oleh apa namanya AI, silakan ya. Jadi dimaksimalkan AI. Ya. Jadi kalau menurut saya AI pintar, AI cerdas, tapi manusia lebih kreatif, Pak. AI boleh lebih cerdas, tapi manusia lebih kreatif. Jadi menurut saya AI itu seperti anak umur 5 tahun gitu. Itu menurut saya seperti anak umur 5 tahun. Artinya apa? Dia pintar, dia cerdas, tapi dia masih butuh diarahkan gitu. Dia masih butuh untuk dituntun. Nah, disinilah peran kita gitu. Agar bagaimana kita menuntun AI agar dia bisa menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, disinilah diuji kreativitas kita gitu. Bagaimana saya bisa memaksimalkan AI gitu. Gimana cara saya ngakalin AI gitu. Nah, ini yang sering terjadi ya banyak, saya sering lihat reviewnya itu di Medium, di LinkedIn, banyak yang gugur. Kenapa? Karena ya tadi kita langsung main hajar-hajar aja gitu tanpa melakukan reconnaissance, tanpa melakukan scanning gitu. Jadi kalau sekedar main exploit apa sih bedanya dengan kita menembak secara membabi buta gitu. Pokoknya ya nembak aja, terlepas dia kena target atau tidak. Tapi itu jelek banget gitu loh, fatal banget gitu. Potensi terdeteksinya jadi tinggi jadinya kan. Karena kalau kita melakukannya secara sembrono gitu. Jadi biar exploit kita jadi lebih terarah, idealnya kita harus perkuat dengan connaissance. Kita harus perkuat dengan information gathering. Kita harus perkuat dengan apa OSINT dan sebagainya. Tidak membaca soal dengan
mengabaikan port ya. Di hasil scanning pokoknya wah ini secure nih port, secure nih aplikasi ini secure karena yang dilihatnya oh ini ada port 80, 443, 22. Lantas dianggap wah ini aman. Padahal dia ndak mau inspek lebih jauh gitu. Ya, jadi tidak ada jaminan. Jadi tidak ada jaminan apa? Jadi tidak ada jaminan apa namanya? Misalkan, wah ini portnya dikit banget kita kebuka ini. Ini cuman 3 port doang ini, 80, 443, 22. Ah, ini aman lah, gitu. Nggak usah dipentes ini mah aman ini. Nah itu salah itu. Itu mindset yang salah. Jadi tidak ada jaminan. Mau dia banyak port yang terbuka ataupun sedikit port yang terbuka, itu tidak ada jaminan dia aman atau tidak. Ya. Caranya ya kita uji gitu. Sejauh mana effort kita untuk menguji layanan itu gitu. Sejauh mana sih effort kita untuk menguji servis tadi. Ya. Ini betul aman nggak sih? Nah, kita yang itulah tugas kita gitu. Nah, dan tidak mencatat temuan selama ujian gitu. Jadi kalau saya apa aktivitas kita sebisa mungkin jangan ngulang-ngulang gitu. Jadi misalkan kayak scanning ya udah cukup sekali doang gitu. Karena kenapa? Karena scanning itu rawan ya. Jadi jangan sering-sering dilakukan gitu. Ya, jadi memang kadang ujian itu kadang dibuat environmentnya serial mungkin gitu. Jadi kadang ya tadi ya kita di challenge gitu. Bagaimana agar kita bisa kreatif gitu dalam melakukan pentest, dalam melakukan pengujian tanpa kita terdeteksi oleh adanya perangkat-perangkat security di dalam target gitu. Nah, jadi itu kamu pasti lulus ya. Artinya kalau menurut saya sertifikasi itu penting tidak penting sih sebenarnya. Kalau untuk berkarir di awal ya, untuk karir awal menurut saya sertifikasi itu penting. Tapi kalau misalkan teman-teman udah terkenal gitu, namanya udah kenal di mana-mana, terus di mana-mana, pengalamannya udah ngeri lah. Itu sertifikasi udah nggak perlu lagi gitu. Tapi kalau misalkan Anda baru mulai sebagai seorang investor, apply gitu, menurut saya sertifikasi ini penting. Kenapa? Karena yang saya jelaskan tadi di awal, kadang perusahaan itu mereka pengen hire orang yang udah bisa langsung kerja gitu. Kan dengan jadi misalkan kalau ada yang apply sertifikasi, tidak sarjana, satu punya sertifikasi. Yang, yang satu cuman punya pengalaman, punya ijazah, pasti perusahaan pasti memilih yang punya sertifikasi. Karena dia memenuhi, sekalipun skillnya mungkin enggak. Tapi ya kita kembali lagi bahwa kita di Indonesia ini negara administrasi dan punya sertifikat tidak dianggap sebagai seorang PST udah kan kita di nasional jadi ya kita jangan Soalnya putus-putus lagi, Bang. Hilang malah kan. ya jaringan-jaringan sebentar.
Oh, sebentar, sebentar, sebentar. Oke, kalau sekarang udah connect lagi kah? Udah aman, Bang. Iya sih, ini ya Om, pengaruh basement ini banyak banyak lantainya soalnya. Waduh, artinya ya gitulah ya. Menurut saya itu cukup ya, sharing-sharing kita di malam hari inilah. Jadi itu saja gambaran singkat dari saya. Jadi nanti slide materinya bisa saya kirimin ya ke teman-teman ya. Jadi, itu terus dan ini saya baru ngambil juga nih sebenarnya beberapa bulan lalu gitu. Cuma baru ada kesempatan sharing-sharingnya gitu. Ya ini ada teman-teman kalau coba cari di LinkedIn itu cukup banyak sih. Kebutuhan itu, itu saya punya cukup banyak gitu. Kemarin ditanyain lagi, Pak, punya tim bisa EJPT nggak gitu. Wah, makanya saya merasa ini menurut saya coba jadikan topik webinar gitu. Karena dari beberapa saya nyari ini gitu, nyari yang bisa EJPT ini. Nah, ini di LinkedIn ini link- lihat. Nah ini keluar ini ya. Nah, coba lihat. PT PNPT OSCP. Mal EJPT ya. Mal EJPT. Ini onset investor. Nah, ini di Indonesia ini. Tim. Nah, tim. Relevan, relevan, relevan certification OSCP, CRTO. EJPT. Jadi peluang jadi lebih gede gitu. Peluang kita jadi lebih gede kalau punya EJPT gitu. Karena mereka prioritaskan. Nah, ini aja. Saya nggak tahu di Windows saya muncul ini. Di Linux juga. Mungkin saya ditanyain juga nih. Ada dari Synexis ya. Synexis itu kemarin dia nyari, artinya nggak ada ruginya sih menurut saya itu nggak ada ruginya punya keluar duit 2 juta 3 juta tapi kita kembalinya cepat. Bulan kerja itu udah balik lah. Itu dengan untung lagi. Synexis itu kemarin itu ada. Jadi ya menurut saya apa pengalaman saya dari 100% dari 100% permintaan junior pentester itu EJPT itu hampir 70%. Kalau Ceh itu hampir kurang lebih sekitar 90% sampai 80% ya. Ceh dan EJPT ini menurut saya standar untuk apa berkarir di industri sebagai junior cyber security lah menurut saya seperti itu. Ya, mungkin itu Pak ya yang bisa saya sampaikan di malam hari ini ya. Artinya kita sharing-sharing saja. Semoga apa apa yang saya bagikan ke teman-teman bisa manfaat lah, bisa menjadi gambaran teman-teman yang pengen terjun misalkan di security engineer ya. Oke, silakan Pak. Kalau ada pertanyaan, eh, teman-teman silakan. Kita bisa diskusi untuk sisa waktu ya. Jadi mohon maaf ini apa network saya ini jelek banget nih. Nggak biasa loh, nggak biasa kayak gini. Biasanya
lancar-lancar gitu. Ini mungkin Nah, karena apa ya? aman itu bang. Nanti ada record kok ya. Nanti ada record, nanti bisa dinonton ulang lah ya. Ya. Ah, Juga awalnya di grup ini sebenarnya waktu saya kan ikut di Python Project itu kan dari tahun 2022. Dulu sering sebenarnya buka kelas-kelas kayak gini. Cuma nggak tahu kenapa sepi gitu, makin lama sepi. Ya karena ya benar kata Bang Said tadi, kalau misalnya cuma mentok di market tools orang lain ya bakal kayak gitu, bakal mentok, nggak ada jalan lagi. Emang harus benar-benar bisa bahasa pemrograman ya, untuk ya pentester betul. itu. Ya, kita nggak bisa melarikan bahasa program. Banyak yang lari ke cyber security itu kan karena pengen ngehindarin apa? Seprogram sebenarnya, pengen ngehindarin coding sebenarnya. Iya Bisa, menghindari coding ya, benar-benar. iya nggak bisa. Kau mau nggak mau bakalan ketemu coding gitu. Jadi dan menurut saya coding itu powerful banget gitu. Kita nggak akan dibatasin oleh tools kalau kita nguasain coding gitu. Paham sistem, Iya. paham network, itu pentest itu jadi lebih apa? Jadi lancar gitu. Pokoknya beda lah gitu. Hmm. Hacker yang bisa ngoding itu plus karena hampir 90% eh, hacking tools itu open source. Jadi kalau bisa ngoding, terutama C gitu, tinggal bongkar aja tools-tools itu terus dimodifikasi secara custom. Itu eh, akan lebih jauh lebih bagus gitu. Jadi keliru kalau masuk ke pentest itu menghindarin coding. Justru dibutuhkan kemampuan logiknya itu dari coding itu gitu. Betul Paman, betul, betul banget Paman. Ah Hmm. itu nggak bisa lah. Harus ya minimal bisa ngoding dari AI dulu lah. Itu pelan-pelan apa? Belajar open source. Ya udah, habis ini dibikin rutin lagi aja webinar-webinarnya itu. Nah, oke, terima kasih banyak semua ya. Sudah Ya, sempat hadir di malam hari ini. Pokoknya kita berarti juga kami nih Bang, terima kasih udah dikasih ilmu. sama Kang, sama-sama Kang. Semoga bermanfaat ya. Sangat Ya, bermanfaat. Selamat malam. Terima selamat kasih. malam. Makasih ya Bang, Terima makasih banyak kasih. Bang Said. Terima kasih. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Untuk rekaman materi nanti bisa di YouTube saya, Zulkifli Said. Saya